Mari kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada malam hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hidup baru, selamat lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah status kita dari hidup yang penuh dengan dosa menjadi hidup baru, yaitu hidup yang kudus. Jika kita mengingat bagaimana Yesus menderita sangat kesakitan karena dosa-dosa kita di peristiwa salib, seyogianya kita tidak akan mau lagi hidup melawan Allah. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak mau lagi hidup berbuat jahat di hadapan Tuhan. Itu sama halnya juga jika seorang anak benar-benar melihat dan benar-benar mengingat bagaimana ibunya yang dengan kesakitan mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan dia. Tentu tidak akan ada lagi anak yang melawan orang tuanya. Tentu tidak ada lagi anak yang akan durhaka terhadap orang tuanya. Demikian jugalah kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Harusnya tidak lagi melawan Tuhan. Harusnya tidak lagi berbuat dosa, berbuat perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kita akan berjuang memelihara kehidupan yang baru ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus pernah mengingatkan orang-orang Kristen yang berada di perantauan supaya mereka ingat bahwa mereka telah memiliki status yang baru, yaitu menjadi pengikut-pengikut Kristus, supaya mereka menghidupi dan memelihara status barunya sebagai Kristen itu. Lewat 1 Petrus pasal 2 ini kita akan melihat bahwa orang-orang yang hidup baru harusnya melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, buanglah segala kejahatan.
Di ayat 1 disebutkan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Semua perbuatan jahat yang disebutkan di ayat 1 itu adalah hal-hal yang dapat merusak diri kita, merusak hubungan kita dengan orang lain, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Kita harus membuangnya jauh-jauh. Jangan membiarkan itu tinggal di dalam tubuh kita, tinggal di dalam kehidupan kita, karena dia itu seperti virus yang dapat berkembang dengan cepat dan akhirnya menghancurkan kita, menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudari, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, itu telah melahirkan satu budaya yang baru, yaitu budaya bersih. Coba perhatikan, kita semakin rajin mencuci tangan yang mungkin selama ini tidak terlalu kita perhatikan. Dan kalau kita baru keluar dari rumah, kita akan melepaskan semua pakaian ini, menggantinya, kemudian membersihkan diri menggunakan yang baru. Kalau kita membawa sesuatu dari luar, kita akan menyemprotkannya dengan segera atau mencucinya supaya bersih. Kita tidak mau ada virus yang melekat di sekujur tubuh kita atau di alat-alat, di benda-benda yang kita bawa ke rumah kita. Karena kalau itu kita bawa, dia akan berkembang dan mungkin akan menghancurkan tubuh kita dan tubuh orang lain yang ada di sekitar kita. Maka demikian jugalah harusnya kita membuang segala kejahatan, segala perbuatan yang tidak baik yang pernah kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita ini. Kita harusnya menghidupi hidup yang baru ini di dalam Tuhan. Setiap hari kita harus membuang segala kejahatan itu. Jangan biarkan tinggal satupun di dalam hidupmu. Jangan biarkan dia mencemari kehidupanmu. Karena kita tahu kejahatan itu sangat cepat berkembang. Mulunga masuk haja hatoni tinggal di bagasan ngulut tahun bodoi gawe marana hanak. Dungi sahat tu namar pahup. Sahat tu namar nini marnono akka dosai dohot akka haja hatoni tinggal mian di bagasan nguluta ujungna manigai nguluta. Maka orang-orang yang telah hidup baru oleh kasih Kristus, dia harus membuang segala kejahatan dari kehidupan. Yang kedua, bergantung kepada Tuhan. Di ayat 2 di dalam teks ini disebutkan, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan atau menggambarkan supaya kita benar-benar ketergantungan kepada Tuhan Allah kita. Bagaikan seorang anak atau seorang bayi yang baru lahir, dia akan bergantung kepada orang tuanya sepenuhnya. Dia akan bergantung kepada segala hal. Dia bergantung akan segala hal kepada orang tuanya. Bahkan seorang bayi yang baru lahir, untuk membalikkan badannya pun dia harus meminta pertolongan orang tuanya. Dia bergantung kepada orang tuanya. Maka demikian juga lah kita sebagai orang yang telah hidup baru, seperti seorang bayi yang baru lahir. Apapun yang mau kau kerjakan, apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau rancangkan, bergantunglah hanya kepada Tuhan. Alataboto tung swadongdo nanggo sada nature tarulah kita anggo somardong haton di bana. Kemudian ada penyebutan seperti seorang bayi yang baru lahir yang rindu akan susu yang murni. Maka kita sebagai orang-orang Kristen yang telah hidup baru harusnya memiliki ketergantungan, kerinduan seperti bayi yang mengharapkan bahwa air susu itu satu-satunya yang membuat dia tetap bertahan kuat, tetap sehat. Maka demikian jugalah kita sebagai umat Kristen membuat firman Tuhan
sebagai satu-satunya kebutuhan pokok bagi kita yang menjaga tubuh kita ini tetap fit, tetap sehat, dan dapat berkembang dengan baik. Maka ketergantungan kepada Tuhan, ketergantungan kepada firman Tuhan itu harus menjadi ciri karakter orang yang hidup baru. Yang ketiga, ini yang terakhir, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dibuat Allah menjadi hidup baru, bukan hanya supaya menjadi milik Tuhan, tetapi juga supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Sekali lagi, supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Bagaikan sebuah bangunan, Yesus telah menjadi batu penjuru bagi kita. Dia menjadi batu dasar yang kokoh, tempat kita berpijak. Dan kita harus dibangun di atas batu penjuru itu. Disebutkan di ayat yang keempat, dia adalah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia. Itu menunjuk kepada Yesus yang tersalib itu, kepada Yesus yang telah dibangkitkan dari kematian itu. Maka kita harus dibangun di atas dasar itu menjadi rumah rohani, tempat mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Hidup baru itu harusnya bertumbuh. Jangan begitu-begitu saja atau malah menjadi kerdil. Haporsiautai di bagasan Tuhani ngulu baron unang mardodus. Lausoni tong akan ngulutai sian na julo satu sonare soni pakka porsiautai unang mamadus gari ada laus unang ma gabe marpepek menjadi kerdil. Mengingat atau memperhatikan apa yang terjadi pada saat ini, saya masih banyak memperhatikan atau melihat bahwa terjadi fenomena di antara orang yang baru Kristen dan orang yang sudah lama Kristen, secara khusus di dalam pasangan rumah tangga sebagai suami istri. Karena ada saja kita temukan si suami adalah Kristen, kemudian si istri itu non-Kristen, berasal dari non-Kristen. Setelah mereka berkeluarga, akhirnya si istri ini menjadi seorang Kristen yang sangat menghidupi kekristenannya, tetapi si suami ini atau si laki-laki ini tidak tahu, dia menghilang atau kekristenannya menjadi mundur. Terjadi fenomena yang tidak baik. Seharusnya pertumbuhan terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena ada seorang yang sudah lama Kristen, ada yang baru menjadi Kristen, maka harusnya sama-sama bertumbuh. Bukan sebaliknya, yang baru Kristen itu dia dapat bertumbuh dengan baik, maka dan yang lama menjadi Kristen itu akhirnya dia menjadi kerdil, tidak bertumbuh. Itu sungguh bukanlah suatu hidup yang baru. Orang yang hidup baru, dia harus bisa bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan pertumbuhan itu harus benar-benar menunjukkan bahwa dia itu menjadi kediaman Tuhan, menjadi bait Allah. Kita bertumbuh menjadi bait Allah di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, dan bait Allah yang ada pada kita ini tidak tergoyahkan karena dibangun di atas satu fondasi yang kokoh dan kuat, yaitu batu penjuru Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya mau mengatakan selamat hidup baru. Buanglah segala kejahatan, bergantunglah hanya kepada Tuhan, dan bertumbuhlah senantiasa di atas batu penjuru itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kasih-Mu yang besar, membuat kami lahir baru, memiliki hidup yang baru, lepas dari segala kuasa dosa dan maut, oleh kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan,
Bimbinglah kami seluruh umat-Mu ini, supaya kami dapat hidup baru dengan senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan, dan ingatkan kami supaya kami membuang segala kejahatan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Dan bimbinglah kami supaya kami dapat bergantung hanya kepada Tuhan saja. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu rindu akan air susu yang murni, demikianlah kami juga harusnya rindu kepadamu Tuhan. Rindu kepada firman-Mu setiap hari yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan kami. Ajar kami dalam pertumbuhan ini supaya kami tetap dapat bertumbuh di atas batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu ini supaya kami dapat menghidupi kehidupan yang baru ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu di dunia ini Tuhan. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, terlebih dari wabah pandemi COVID-19 ini. Tolonglah segera Tuhan umat-Mu ini, pulihkanlah kami, sembuhkanlah dunia ini. Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin.